You're looking at the only event. This is an extinction scale. Previously on Z. Men are gonna die to help us find a vaccine. Selamat menonton. Episode kedua ini diawali dengan Citizen Z yang mencoba menghubungi Lab Moon Wilson, California. Regarding Delta, X-ray Delta, and Dokter itu mengatakan bahwa mereka tidak bisa keluar karena jalan keluar diblokir oleh pagar bertegangan tinggi. This is Mel Wilson. This is Dr. Hayes. Northern Light. We've been attacked by negative. There are too many. Citizen mencoba mengakses jaringan listrik di lab itu untuk mematikan tegangan listrik di pagar. I might be able to overload it. Knock out. Just hurry. All right. I'm already in. Tetapi resikonya semua data vaksin yang ada di komputer lab itu mungkin akan hilang. Mount will work. That means any vaccine files that you have. Dokter yang sangat panik tidak memikirkan kata-kata Citizen, dia hanya ingin keluar dari lab itu. Tanpa pikir panjang Citizen membukakan jalan. I'm ready to execute overload. Please advise. Damn it. Hang in there. Sedangkan di jembatan, Warren dan yang lainnya sedang menabrak zombie dengan truk besar yang didapat dari tempat sebelumnya. Whatever you do, don't stop. Tapi setelah melewati jembatan truk kehabisan bensin, dan terpaksa mereka harus berhenti untuk pindah ke mobil satunya. Tapi ban mobil yang disetir Dok terlihat berasap. Saat mereka membuka bannya, ternyata zombie yang masih hidup tersangkut di ban itu. Lalu Warren membunuhnya. Kembali ke Northern Light, Citizen Z yang hanya sendiri di tempat itu, terlihat stres karena kehilangan kontak dengan yang lainnya. Do you copy? Any way at all. If you've got shortwave, long wave, dark wave, broadband. Tiba-tiba saja di CCTV terlihat seorang menaiki kereta luncur anjing mendekati kampnya. Saat dia mengecek keluar, ternyata orang itu adalah zombie yang sudah membeku. Namun seekor anjing yang bersama zombie itu masih hidup, dan Citizen membawanya masuk. Saat berada di dalam, tidak disangka muncul seekor anjing yang sudah berubah menjadi zombie. Seketika anjing zombie itu berlari mengejar anjing hidup. Citizen berusaha membunuhnya tetapi anjing zombie itu sangat lincah, dan terus mengejar anjing hidup. Where'd you go, fella? Hey boy! Where are you? Karena Citizen kehabisan peluru, akhirnya anjing zombie menangkap anjing hidup dan menggigitnya. Shit, no! No! Melihat itu membuat Citizen marah. Dengan menggunakan patahan kayu, Citizen berhasil membunuh anjing zombie itu. Dan tidak disangka anjing yang diselamatkan Citizen berhasil selamat. Beralih ke tim Garnet, mereka sampai di sebuah mall yang berlokasi di New Jersey. Mall itu terlihat sangat kacau, di situ mereka ingin mencari bahan bakar mobil tetapi tidak ada. Black Friday sale? What? Tiba-tiba seorang berandalan bernama Travis muncul dari tumpukan mobil. Hey, friend. Turns out Choose better friends. he's good advice. Dia memberitahu lokasi yang menyimpan banyak bahan bakar. Traveler. Could use a lift. Move south on the New York side. I know where you could fill up. Setelah bernegosiasi, akhirnya mereka berangkat ke lokasi yang berjarak beberapa mil dari mall itu. So are we just gonna pick up every sketch? We're not really going to California with this guy. Yes. After that,
Sesampainya di lokasi terlihat banyak zombie sudah memenuhi tempat itu, tetapi zombie-zombie itu tidak menghiraukan mereka. That's not a refinery. Para zombie hanya tertarik dengan suara tangki yang keras. Fracking zombies. Zombie-zombie itu terus berjalan ke sumber suara yang berada di bagian atas tempat tangki minyak. Setelah itu Garnet membagi tugas untuk tim. Misinya adalah menjauhkan zombie dari tangki. Agar mereka bisa mengambil bahan bakar yang ada di tangki, Thompson dan Carver bertugas pergi ke atas untuk mematikan suara tangki. Well, first we gotta shut off whatever's making that. Then we gotta have a sound that draws disease. We'll get up there and check it out. Cassandra dan Travis bertugas menuju ke atas sisi lainnya, untuk menyalakan musik agar zombie teralihkan ke arah mereka. Garnet dan Warren bertugas menyiapkan truk tangki yang ada di situ. Every day. That's great. You're our decoy. And start the music when you get to the top of it. Okay. If we get that tanker started and we could Doc dan Murphy tetap berada di dalam mobil. Get to the top of the other side and see if you can kill that noise. Got it? What if, you know... Misi pun dimulai. Thompson dan Carver mengganjal katrol yang menimbulkan suara tangki menggunakan pemukul baseball milik Carver, agar katrol berhenti. Di tempat itu mereka melihat banyak zombie yang masih hidup, terendam di dalam tangki minyak. Sandy? Doc dan Murphy tetap berada di dalam mobil. Never seen anybody cheat at Go. Garnet and Warren know what they're doing. Relax. Garnet. Setelah itu Thompson dan Carver bergabung dengan Garnet dan Warren untuk mengisi bahan bakar ke truk tangki. Nice job. What was it? Make it a hole, guys. Start the music. Lalu Cassandra menyalakan musik yang ditodongkan ke pipa, agar perhatian zombie teralihkan. Setelah menyalakan musik, Cassandra dan Travis terlihat sedang bertengkar. Ternyata mereka sudah saling mengenal sebelumnya, tetapi permasalahan mereka belum dijelaskan di episode ini. Travis memaksa Cassandra untuk pulang menggunakan alat penyetrum, tetapi alat itu tidak mempan terhadap Cassandra. Lalu Cassandra berbalik menendang Travis, sehingga Travis jatuh ke bawah dan menjadi makanan zombie. You forget. Kembali ke tim Garnet saat mereka sedang mengisi bahan bakar. Tiba-tiba salah satu pipa saluran minyak terbuka, dan mengeluarkan banyak zombie yang terendam tadi. Di sisi lain Doc dan Murphy yang sedang mengobrol di mobil, tiba-tiba diserang oleh beberapa zombie, dan mengharuskan Doc keluar mobil untuk membunuh zombie-zombie itu. Look, there's only 2 of them. Okay, follow me, boy. Di situ Tenke membantu Doc dari atas gedung. Sedangkan Murphy yang berada di dalam mobil, ketakutan lalu menjalankan mobil dan meninggalkan Doc. Karena pandangan mobil tertutup, Murphy menabrak tiang yang berada di dekat truk tangki tim Garnet. Suara tabrakan itu memancing para zombie untuk menyerang mobil Murphy. Melihat mobil Murphy mulai berasap dan mengeluarkan percikan api, Garnet menyuruh Warren, Carver dan Thompson untuk menjauhi truk tangki, lalu Garnet bergegas menyelamatkan Murphy. I gotta save Murphy. Come on. Beberapa saat kemudian api yang keluar dari mobil Murphy, menyambar truk tangki hingga truk tangki meledak dan membakar zombie yang berada di sekitar truk. Ledakan truk tangki terdeteksi oleh Citizen yang berada di camp. Akhirnya Citizen melihat tim Garnet dan menghubungi mereka melalui telepon umum yang ada di dekat mereka.
Northern Light. To whom am I speaking? Sergeant. Saat Garnet mengangkat telepon, Citizen menjelaskan sedikit tentang dirinya. Lalu Citizen meminta Garnet untuk membawa Murphy ke California. It's going. California. California, wait. Karena California terlalu jauh, Garnet meminta tempat yang lebih dekat. Tapi sayangnya Citizen berkata bahwa tidak ada lagi tempat yang lebih dekat. Hold on, that's not gonna happen. We need to go someplace. Copy that. I'm sure they'd like to talk to you too. Tidak lama kemudian, dari layar monitor Citizen melihat banyak zombie yang menuju ke arah tim Garnet. Citizen pun meminta Garnet dan yang lainnya untuk segera pergi dari situ, dan menuju ke arah barat sampai mereka menemukan laut. I've got a screen full of income. Go west till you hit the ocean. I know. Setelah itu tim Garnet melanjutkan perjalanan. Help me.